Ketika berbicara tentang Jepang, kebanyakan orang langsung membayangkan kehidupan yang nyaman, kota yang bersih, teknologi canggih, dan masyarakat yang ramah. Namun, di balik semua kelebihan tersebut, ternyata ada sisi lain yang jauh lebih rumit. Kehidupan di Jepang seringkali dipenuhi tekanan yang tidak terlihat oleh para wisatawan. Bahkan, banyak warga Jepang sendiri mengakui bahwa kehidupan di sana tidak selalu semudah yang tampak di media sosial. Salah satu tantangan terbesar adalah budaya kerja yang sangat ketat. Di banyak perusahaan Jepang, loyalitas terhadap tempat kerja dianggap sebagai bentuk kehormatan. Tidak sedikit karyawan yang bekerja hingga larut malam, bahkan rela lembur tanpa mengeluh demi menyelesaikan pekerjaannya. Dalam beberapa kasus, ada pekerja yang pulang ketika kereta terakhir hampir berangkat, lalu kembali bekerja keesokan paginya. Kondisi seperti ini membuat waktu bersama keluarga menjadi sangat terbatas. Tekanan kerja yang tinggi bahkan melahirkan istilah khusus yang dikenal sebagai karoshi, yaitu kematian akibat bekerja secara berlebihan. Fenomena ini mulai dikenal sejak puluhan tahun lalu dan menjadi perhatian serius pemerintah Jepang. Meskipun berbagai aturan telah dibuat untuk mengurangi jam kerja, budaya bekerja keras masih melekat kuat di sebagian besar perusahaan. Banyak pekerja tetap merasa tidak enak hati jika pulang lebih awal dibandingkan rekan-rekan mereka. Tidak hanya di dunia kerja, tekanan juga dirasakan oleh para pelajar. Sistem pendidikan di Jepang terkenal memiliki standar yang tinggi. Sejak usia dini, banyak anak mengikuti sekolah tambahan atau juku setelah pulang dari sekolah reguler. Mereka belajar hingga malam hari demi mempersiapkan ujian masuk sekolah favorit maupun universitas terbaik. Persaingan yang ketat membuat sebagian pelajar mengalami stres dan kelelahan mental sejak usia muda. Selain itu, kehidupan di kota-kota besar seperti Tokyo juga tidak murah. Harga sewa apartemen, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari tergolong tinggi. Banyak pekerja memilih tinggal di apartemen berukuran sangat kecil demi menghemat biaya hidup. Meskipun penghasilan mereka relatif tinggi dibandingkan banyak negara lain, sebagian besar juga harus menghadapi pengeluaran yang tidak sedikit. Di balik gemerlap kota dan kemajuan teknologinya, ternyata Jepang menyimpan tantangan hidup yang cukup berat. Namun, masih ada fakta lain yang lebih mengejutkan. Jepang kini sedang menghadapi masalah yang dapat memengaruhi masa depan negaranya, yaitu menurunnya jumlah penduduk dan semakin banyaknya kota yang mulai ditinggalkan. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas fenomena tersebut secara lebih mendalam. Pernahkah kamu membayangkan hidup di negara yang hampir tidak memiliki sampah di jalanan? Kereta api datang tepat waktu hingga hitungan detik, dan tingkat kejahatannya termasuk yang terendah di dunia. Semua itu memang menggambarkan Jepang. Namun, di balik citra sempurna tersebut, ternyata ada banyak sisi kehidupan yang jarang diketahui orang luar. Bahkan, sebagian orang yang baru pertama kali tinggal di Jepang mengaku mengalami culture shock karena kenyataannya sangat berbeda dengan apa yang mereka bayangkan. Jepang merupakan negara kepulauan di Asia Timur yang terdiri dari lebih dari 6.000 pulau dengan 4 pulau utama, yaitu Honshu, Hokkaido, Kyushu, dan Shikoku. Meskipun wilayahnya tidak terlalu luas dan sebagian besar berupa pegunungan, Jepang berhasil menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Teknologi, pendidikan, transportasi, hingga pelayanan publik berkembang sangat pesat. Namun, kemajuan tersebut tidak datang begitu saja. Di baliknya terdapat budaya disiplin yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Hal pertama yang akan membuat banyak orang kagum adalah kebersihan kotanya. Menariknya, tempat sampah justru sangat sulit ditemukan di ruang publik. Meski demikian, hampir tidak ada sampah yang berserakan. Masyarakat Jepang sudah terbiasa membawa pulang sampah mereka sendiri untuk dibuang di rumah. Kebiasaan sederhana ini telah diajarkan sejak anak-anak masih duduk di bangku sekolah dasar. Bahkan, para siswa bertanggung jawab membersihkan ruang kelas, lorong sekolah, hingga toilet tanpa bantuan petugas kebersihan. Dari sinilah
rasa tanggung jawab terhadap lingkungan mulai dibentuk sejak usia dini. Tidak hanya soal kebersihan, ketepatan waktu juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Jepang. Kereta api yang terlambat 1 atau 2 menit saja sudah dianggap sebagai kejadian yang luar biasa. Jika keterlambatan benar-benar terjadi, perusahaan kereta biasanya akan memberikan surat keterangan kepada penumpang agar dapat menjelaskan alasan keterlambatan mereka kepada sekolah atau tempat kerja. Hal ini menunjukkan betapa berharganya waktu bagi masyarakat Jepang. Namun, apakah kehidupan di Jepang benar-benar sesempurna itu? Pada bagian berikutnya, kita akan membahas sisi lain yang tidak banyak diketahui wisatawan, mulai dari tekanan kerja yang tinggi hingga tantangan hidup yang dihadapi masyarakat modern Jepang. Di balik kemajuan teknologi dan ekonomi yang mengagumkan, Jepang ternyata sedang menghadapi sebuah krisis besar yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kecanggihan teknologi. Ancaman itu bukan datang dari bencana alam ataupun konflik, melainkan dari menurunnya jumlah penduduk. Selama beberapa tahun terakhir, populasi Jepang terus mengalami penurunan karena angka kelahiran yang sangat rendah. Sementara jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat. Jika kondisi ini terus berlanjut, masa depan Jepang bisa berubah secara drastis. Saat ini, Jepang menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia penduduk tertinggi di dunia. Di berbagai kota kecil dan pedesaan, pemandangan lansia yang masih aktif bekerja sudah menjadi hal yang biasa. Mereka tetap mengelola toko, bertani, bahkan bekerja di sektor pelayanan karena jumlah tenaga kerja muda semakin berkurang. Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi perekonomian, karena semakin sedikit orang usia produktif yang harus menopang semakin banyak penduduk lanjut usia. Fenomena lain yang mulai sering terlihat adalah munculnya desa dan kota yang perlahan ditinggalkan penghuninya. Banyak anak muda memilih pindah ke kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, atau Yokohama demi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Akibatnya, rumah-rumah di daerah pedesaan kosong selama bertahun-tahun. Bahkan, terdapat istilah Akiya, yaitu rumah kosong yang tidak lagi dihuni. Jumlah rumah seperti ini mencapai jutaan unit di seluruh Jepang. Beberapa pemerintah daerah bahkan menawarkan rumah-rumah tersebut dengan harga yang sangat murah. Bahkan ada yang diberikan secara gratis kepada orang yang bersedia tinggal dan merawatnya. Penyebab rendahnya angka kelahiran juga cukup kompleks. Biaya hidup yang tinggi, tekanan pekerjaan, serta sulitnya menyeimbangkan karier dan kehidupan keluarga membuat banyak pasangan memilih menunda, bahkan tidak memiliki anak. Sebagian generasi muda juga lebih fokus mengejar stabilitas ekonomi sebelum memikirkan pernikahan. Akibatnya, jumlah bayi yang lahir setiap tahun terus menurun hingga mencapai titik terendah dalam sejarah modern Jepang. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Jepang telah mencoba berbagai cara, mulai dari memberikan bantuan keuangan bagi keluarga yang memiliki anak, menyediakan fasilitas penitipan anak yang lebih baik, hingga mendorong perusahaan agar menerapkan jam kerja yang lebih fleksibel. Selain itu, Jepang juga mulai membuka peluang lebih besar bagi tenaga kerja asing untuk mengisi kekurangan pekerja di berbagai sektor seperti kesehatan, konstruksi, dan manufaktur. Meski demikian, mengubah kebiasaan dan budaya masyarakat bukanlah hal yang mudah. Krisis penduduk ini diperkirakan akan menjadi salah satu tantangan terbesar Jepang dalam beberapa dekade mendatang. Namun, di tengah berbagai permasalahan tersebut, Jepang tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu negara paling aman di dunia. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas mengapa tingkat kriminalitas di Jepang begitu rendah dan bagaimana budaya masyarakat berperan besar dalam menciptakan keamanan yang luar biasa tersebut. Salah satu hal yang paling sering membuat wisatawan kagum ketika mengunjungi Jepang adalah tingkat keamanannya yang sangat tinggi. Di banyak kota, orang-orang tidak merasa khawatir berjalan sendirian pada malam hari. Bahkan, tidak jarang terlihat seseorang meninggalkan laptop, tas, atau ponsel di atas meja kafe hanya untuk memesan makanan, lalu kembali beberapa menit kemudian, dan menemukan barang-barangnya masih berada di tempat yang sama. Pemandangan seperti ini mungkin terdengar mustahil di banyak negara, tetapi di Jepang hal tersebut cukup sering terjadi. Tingkat keamanan yang tinggi ini bukan semata-mata karena banyaknya polisi yang berjaga di jalanan,
Justru sebaliknya, jumlah petugas yang terlihat di ruang publik tidak selalu banyak. Rahasianya terletak pada budaya masyarakat yang telah dibangun selama ratusan tahun. Sejak kecil, anak-anak Jepang diajarkan untuk menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka lakukan. Nilai-nilai tersebut terus dibawa hingga mereka dewasa dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal menarik lainnya adalah keberadaan Koban, yaitu pos polisi kecil yang tersebar hampir di setiap kawasan permukiman dan pusat kota. Polisi yang bertugas di Koban tidak hanya menangani kejahatan, tetapi juga membantu masyarakat mencari alamat, memberikan informasi kepada wisatawan, hingga menangani barang-barang yang hilang. Kehadiran Koban membuat hubungan antara polisi dan masyarakat terasa lebih dekat dibandingkan di banyak negara lain. Budaya mengembalikan barang yang hilang juga menjadi salah satu ciri khas Jepang. Setiap tahun, jutaan dompet, telepon genggam, hingga uang tunai yang ditemukan di jalan diserahkan kepada polisi. Dalam banyak kasus, pemiliknya berhasil ditemukan dan barang tersebut dikembalikan dalam kondisi utuh. Kejujuran seperti ini membuat tingkat kepercayaan antar warga menjadi sangat tinggi. Meski begitu, bukan berarti Jepang sepenuhnya bebas dari tindak kejahatan. Seperti negara lain, Jepang juga menghadapi berbagai kasus kriminal, termasuk penipuan, pencurian, hingga kejahatan siber yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Namun, dibandingkan dengan banyak negara maju lainnya, angka kejahatan jalanan di Jepang masih tergolong rendah. Menariknya lagi, keamanan di Jepang juga didukung oleh sistem transportasi dan tata kota yang sangat teratur, jalanan yang terang, kamera pengawas di berbagai titik strategis, serta budaya masyarakat yang disiplin, membuat lingkungan terasa lebih aman bagi siapa saja. Namun, ada satu hal yang jauh lebih mengagumkan dari keamanan Jepang, yaitu kemampuan negara ini bangkit berkali-kali setelah dihantam bencana alam besar. Mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga letusan gunung berapi, Jepang tetap mampu berdiri dan berkembang menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana masyarakat Jepang mampu hidup berdampingan dengan ancaman bencana yang hampir selalu mengintai setiap saat. Setelah melihat berbagai sisi kehidupan di Jepang, mulai dari kebersihan kotanya, budaya disiplin, tekanan kerja, krisis penduduk, hingga kesiapan menghadapi bencana alam, kita bisa memahami bahwa Jepang bukanlah negara yang sempurna. Sama seperti negara lain, Jepang memiliki berbagai tantangan yang terus dihadapi setiap hari. Namun, yang membuat negara ini begitu istimewa adalah cara masyarakatnya menghadapi setiap masalah dengan disiplin, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Di Jepang, kemajuan teknologi memang sangat mengagumkan. Kereta cepat melaju hingga ratusan kilometer per jam. Robot mulai membantu pekerjaan manusia, dan berbagai inovasi terus bermunculan. Namun, masyarakat Jepang percaya bahwa teknologi hanyalah alat. Kemajuan yang sesungguhnya berasal dari karakter manusianya. Itulah sebabnya, nilai-nilai seperti menghormati orang lain, menjaga kebersihan, menepati waktu, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab tetap diajarkan dari generasi ke generasi. Meski dikenal sebagai salah satu negara paling maju di dunia, Jepang tetap mempertahankan budaya tradisionalnya. Di tengah gedung-gedung pencakar langit, kita masih bisa menemukan kuil berusia ratusan tahun yang dijaga dengan baik. Festival tradisional masih rutin diselenggarakan, pakaian kimono masih dikenakan dalam acara tertentu, dan upacara minum teh tetap dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya. Perpaduan antara tradisi dan modernitas inilah yang membuat Jepang memiliki identitas yang begitu kuat di mata dunia. Namun, ada satu pelajaran penting yang bisa dipetik dari Jepang. Kemajuan sebuah negara tidak hanya diukur dari tingginya gedung, canggihnya teknologi, atau besarnya ekonomi. Kemajuan juga tercermin dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai waktu, mematuhi aturan, serta saling menghormati sesama adalah hal-hal sederhana yang mampu menciptakan perubahan besar bagi sebuah bangsa. Mungkin itulah alasan mengapa Jepang selalu menjadi salah satu negara yang paling dikagumi di dunia. Bukan karena mereka tidak pernah menghadapi masalah, tetapi karena mereka terus belajar, beradaptasi, dan bangkit setiap kali menghadapi tantangan. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk tinggal di Jepang? Atau justru merasa kehidupan di sana terlalu penuh tekanan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang kehidupan berbagai negara di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.